Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Cadas TV News semuanya? Mudah-mudahan Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sobat Cadas TV News semuanya, ketemu lagi kita di channel Cadas TV News, channel yang paling aktual dan dahsyat. Bagaimana tampilan Cadas TV News sekarang dengan tampilan yang terbaru ini? Silahkan Sobat berkomentar, mungkin ada masukan-masukan untuk kedepannya biar Cadas TV News ini semakin lebih baik lagi. Sobat Cadas TV News semuanya, sebelum kita membahas apa yang akan kita bahas, yaitu tentang tingkat kerusakan gempa bumi berdasarkan skala MMI. Jadi apa itu MMI? Simak terus videonya sampai selesai. Sobat Ceres TV semuanya, kali ini kita akan membahas tentang tingkat kerusakan gempa bumi berdasarkan skala MMI. Jadi di laman resminya BMKG tentu ada di sana keterangan tentang masalah skala MMI ini. Apa sih MMI ini? Yaitu MMI adalah singkatan dari Modified Mercalli Intensity. Jadi seperti itulah. Jadi skala Mercalli ini adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. Satuan ini diciptakan oleh seorang vulkanologis dari Italia yang bernama Giuseppe Mercalli. Makanya disebut dengan MMI ya, ada Mercalli-nya di sana. Pada tahun 1902. Skala Mercalli terbagi menjadi 12 bagian atau 12 pecahan berdasarkan informasi dari orang-orang yang selamat dari gempa tersebut dan juga dengan melihat serta membandingkan tingkat kerusakan akibat gempa bumi tersebut. Oleh karena itu, skala Mercalli adalah sangat subjektif dan kurang tepat dibandingkan dengan perhitungan magnitudo gempa yang lain. Tetapi skala Mercalli yang dimodifikasi pada tahun 1931 oleh ahli seismologi Helmut dan Prinnemann masih sering digunakan terutama apabila tidak terdapat peralatan seismometer yang dapat mengukur kekuatan gempa bumi di tempat kejadian. Jadi skala MMI ini adalah dulu sebelum ada alat-alat yang canggih sekarang ya tentang untuk mendeteksi gempa bumi, skala MMI ini digunakan. Jadi skala MMI ini digunakan ketika belum ada peralatan yang secanggih sekarang yang diukur dari tingkat kerusakan yang terjadi akibat gempa bumi sendiri. Sobat Cadas TV News semuanya, skala MMI ini terbagi seperti disebutkan tadi, terbagi menjadi 12 pecahan. Ketika mungkin di BMKG juga sering disebutkan bahwa ketika terjadi sebuah gempa bumi, gempa dirasakan di skala 3 sampai 4 MMI. Ada kalimat-kalimat seperti itu. Jadi kita akan bahas mulai dari tingkat pertama, tingkat dirasakan di skala 1 MMI sampai 12 MMI. Jadi untuk yang pertama adalah getaran dirasakan, maksudnya di skala 1 MMI, getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. Jadi itulah ya gempa bumi yang terjadi ketika terjadi gempa bumi dengan skala MMI 1 MMI. Kemudian di skala 2 MMI, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Jadi itulah skala 2 MMI ya. Kemudian skala 3 MMI-nya, getaran dirasakan nyata di dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk yang lewat. Jadi kita kalau ada rumah kita di pinggir jalan, terus ada truk yang lewat, seperti itulah getaran di skala 3 MMI. Nah, kemudian di skala 4
4 mmi pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela atau pintu berdiri dan dinding berbunyi. Itulah skala 4 mmi ya. Mungkin di Indonesia yang termasuk jalur gempa yang sering terjadi gempa bumi ya, skala 4 ini sering terjadi ya. Kemudian di skala 5 mmi getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk. Banyak orang terbangun, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan barang besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. Seperti itulah di skala 5 mmi ya. Kemudian getaran atau gempa bumi dengan skala 6 mmi ini masih intensitasnya sering tapi jarang. Getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua orang terkejut dan lari keluar rumah. Plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak, kerusakan ringan. Jadi seperti itu ya, gempa bumi di skala 5 mmi. Kemudian di skala 6 mmi tadinya. Kemudian di skala 7 mmi tiap-tiap orang keluar rumah. Kerusakan ringan pada rumah-rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan yang konstruksinya kurang baik terjadi retak-retak bahkan hancur, cerobong asap pecah terasa oleh orang yang naik kendaraan. Jadi di skala 7 mmi ini gempa dirasakan ketika atau sama orang yang sedang naik kendaraan. Kemudian di skala 8 mmi kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi yang kuat, retak-retak pada bangunan dengan konstruksi yang kurang baik, dinding dapat lepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen-monumen roboh, air menjadi keruh. Itulah di skala 8 mmi ya, kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Kemudian di skala 9 mmi kerusakan pada bangunan yang kuat, rangka-rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak retak, rumah tampak agak berpindah dari pondasinya dan pipa-pipa dalam rumah terputus. Jadi pipa-pipa saluran air di dalam rumah kita mungkin terputus karena dindingnya retak atau hancur ya. Kemudian di skala 10 mmi bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondasinya, tanah terbelah, rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan tanah-tanah yang curam. Maksudnya di sungai-sungai dan daerah-daerah yang curam ya, pada longsor semuanya. Itulah di skala 10 mmi. Kemudian di skala 11 mmi bangunan-bangunan hanya sedikit yang tetap berdiri, jembatan-jembatan rusak, terjadi lembah, pipa dalam tanah tidak dapat dipakai sama sekali, tanah terbelah, rel melengkung sekali. Jadi demikian di skala 11 mmi. Kemudian yang terakhir dari ukuran gempa bumi yang diakibatkan oleh kerusakan gempa bumi itu sendiri, yaitu di skala yang terakhir di skala 12 mmi, hancur sama sekali, gelombang tampak pada permukaan tanah, pemandangan menjadi gelap, benda-benda terlempar ke udara. Inilah menurut ukuran gempa bumi, kedahsyatan gempa bumi berdasarkan kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa bumi sendiri pada skala 12 mmi ini sungguh luar biasa ya. Inilah yang terakhir dengan ukuran seperti itu. Sobat Carias TV News semuanya, itulah beberapa penjelasan atau dari tingkat 1 mmi sampai 12 mmi getaran yang dirasakan atau yang diakibatkan oleh gempa bumi atau kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi itu sendiri yang diukur dari skala mmi. Sekali lagi bahwa skala mmi ini adalah skala yang di alat ukur atau yang diukur, bahwa skala mmi ini adalah suatu alat ukur yang diukur satuan untuk mengukur kerusakan gempa bumi berdasarkan kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa bumi itu sendiri. Dan skala mmi ini sekali lagi
merupakan modified partial intensity, satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. Satuan ini diciptakan oleh seorang vulkanologis dari Italia yang bernama Giuseppe Mercalli pada tahun 1902. Jadi seperti itulah Sobat Cadas TV semuanya penjelasan tentang MMI. Mungkin kita sering mendengar di berita atau di TV ketika ada sebuah gempa bumi, bahwa gempa bumi dirasakan di skala sekian MMI. Nah, inilah bahwa MMI itu sendiri adalah suatu satuan yang untuk mengukur kerusakan gempa bumi, kekuatan gempa bumi berdasarkan kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa bumi itu sendiri. Sobat Cadas TV News semuanya, terima kasih Sobat sudah setia di channel Cadas TV News ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan doanya dari semuanya semoga channel Cadas TV News ini semakin bermanfaat ke depannya, terutama dengan hal-hal pengetahuan tentang bencana alam tentunya. Sekali lagi salam hangat selalu buat Anda dan keluarga, semoga semuanya sehat selalu. Dan tak bosan-bosannya kepada sobat yang belum subscribe atau baru bergabung di channel Cadas TV News ini, silahkan sobat subscribe channel Cadas TV News ini, dan jangan lupa juga nyalakan bel notifikasinya di situ sebagai dukungan untuk kemajuan channel Cadas TV News ini agar channel ini semakin bermanfaat lagi ke depannya. Dan bagi sobat yang sudah subscribe, terima kasih telah setia di channel Cadas TV News ini. Sekali lagi saya mohon saran dan masukannya dengan tampilan channel Cadas TV News yang baru ini. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan berkomentar di kolom komentar. Mungkin ada saran dan masukannya ketika channel Cadas TV News kemarin dengan tampilan yang baru sekarang. Bagaimana komentar Anda, pendapat Anda? Silahkan. Mungkin ada masukan-masukan, nanti kita akan tabung agar semakin kedepannya semakin lebih baik lagi. Terima kasih, salam hangat selalu buat Anda dan keluarga, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.